Sejarah mencatat, sejak Desember 1998 hingga Desember 2001 terjadi serangkaian peristiwa kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah. Serangkaian peristiwa itulah yang kemudian dikenal dengan konflik Poso. Peristiwa konflik Poso dimulai dari sebuah bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum akhirnya menjalar menjadi kerusuhan bernuansa agama. Saya waktu kerusuhan Sintulemba, saya tidak tahu menahu, cuma saya waktu itu kita mengungsi sama-sama dengan teman-teman, mengungsi di kebun. Nah, waktu itu ditolong, saya ditaruh di gereja. Saya punya teman-teman juga ditaruh di gereja. Nah, habis itu kita kebingungan juga, mau di mana, orang tidak ada keluarga, mau mati atau mau hidup ini orang nanti. Pokoknya saya bilang pasrah saja, saya bilang. Karena di situ memang waktu itu masih orang sama-sama dengan teman Muslim. Yang Nasrani memang cuma betul-betul memang saya satu keluarga dengan saya punya anak 4, dia mai tua. Pokoknya saya bilang dia mai tua, orang pasrah saja. Kami tidak menyangka hal itu akan terjadi karena sesungguhnya masyarakat Muslim dan masyarakat Kristen di Sintulemba dalam kegiatan sehari-hari maupun toleransi umat beragama sangat terjaga dan tidak pernah terjadi konflik sebelumnya. Peristiwa ini yang terjadi di Sintulemba hanya kena imbas, tapi warga desa Sintulemba baik Kristen maupun Islam ini tidak pernah terjadi konflik. Bahkan sampai saat ini Pak, kita masih bisa bekerja sama. Komunitas Islam dan Kristen masih bisa bekerja sama dalam bidang pembangunan bergotong royong. Ketika ada kegiatan pembangunan di masjid, kaum Nasara membantu. Sebaliknya, kalau ada kegiatan pembangunan di gereja, kaum Muslim juga membantu. Syukur alhamdulillah di tahun 2021 Desa Sintulemba telah menerima dana stimulan dari Kementerian Sosial melalui sinergitas BNPT sejumlah 150 juta yang dikelola oleh FKS atau Forum Keserasian Sosial Desa Sintulemba. Dana tersebut kita gunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana ekowisata kolam pemancingan, di antara lainnya adalah ada rabat beton, terus ada selasar, terus dengan kasebo. 2. Pelatihan pembuatan jamu tradisional dan saraba yang diikuti oleh Ibu PKK Desa Sintulemba. 3. Pembangunan tugu keserasian sosial. Dan yang keempat, dialog tematik. Dalam kegiatan dialog tematik ini kita mengundang para narasumber, Ibu Pendeta, Bapak Imam, pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo, Dinas Sosial Kabupaten Poso, dan para pesertanya kita undang pemuda Jemaat Immanuel Desa Sintulemba, pemuda Masjid Al-Hijrah Desa Sintulemba, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Sintulemba. Dulu sebelum ada kolam wisata pemancingan ini, ya semuanya aktivitas warga masyarakat, bahkan anak-anak Karang Taruna, terus pemuda, ormas-ormas. Jadi itu kegiatannya itu vakum. Paling cuma di masjid, terus paling di kantor, nongkrong di deker-deker. Jadi kayak nggak ada aktivitas yang berkembang. Nah, sehingga ketika ini terbangun, jadi kegiatan lebih dominan ke ekowisata pemancingan dalam artian ya contohnya seperti kegiatan buka puasa bersama. Kita adakan di sini gitu. Terus anak-anak Karang Taruna itu pembuatan pupuk, bokasinya sudah dibuat di sini juga. Terus ada juga kegiatan 17 Agustus sudah di sini semuanya. Program yang dibuat oleh FKS Desa Sintulemba dari dana stimulan tahun 2021 dari Kemensos kemarin, itu salah satunya adalah untuk peningkatan ekonomi, yaitu pelatihan pembuatan pupuk bokasi atau pupuk organik yang padat. Nah, setelah kegiatan itu
terus didampingi oleh FKS dalam kegiatannya. Jadi berkelanjutan, tidak hanya sampai di tahun 2021 saja habis kegiatan sampai di situ, tapi juga terus didampingi sampai sekarang. Dan itu dikelola oleh Karang Taruna Jaya Bakti Desa Sintulemba. Sampai sekarang terus berproduksi, dan laporan yang kemarin omsetnya mencapai 5 jutaan rupiah. Jadi penggunaannya itu untuk kegiatan sosial juga. Dari dana yang didapat untuk kegiatan sosial seperti buka puasa bersama, dengan bantuan untuk lansia pada waktu COVID di tahun 2021 kemarin. Dan untuk pemasarannya, dia dipasarkan melalui media sosial, juga dititip jual di toko-toko tani terdekat, dan juga dimanfaatkan oleh petani lokal di Desa Sintulemba sendiri. Harapan kami dengan adanya ekowisata pemancingan ini, satu, menjadi wadah silaturahmi antar pemuda, masyarakat, bahkan seluruh Kabupaten Poso boleh berkunjung di ekowisata pemancingan Desa Sintulemba. Yang kedua, dengan adanya ekowisata pemancingan ini bisa menjadikan PAD desa, yaitu pendapatan asli desa, yang bisa menjadi desa yang mandiri dan harmoni. Sekarang ini kita bersyukur sekali, Pak, karena semua ini pemerintah, semua terutama pemerintah perhatikan orang ini ada yang di sini. Nah, kedua kalinya ya orang dibangunkan begini juga bisa kita lebih menyatu lagi dengan teman-teman kita. Sekarang ini boleh dikata adanya pemancingan ini, adanya kegiatan macam-macam di desa ini, itu termasuk salah satunya menghibur masyarakat juga, Pak. Masyarakat menghibur masyarakat, baru senangnya juga masyarakat juga semua akan menyadari semua. Itulah bagusnya di ini. Saya bersyukur sekali juga, teman-teman juga bersyukur. Wihara lain saling menghormati antar umat beragama dengan pemerintah dan bergotong royong untuk membangun desa ini demi kemajuan dan kebahagiaan kita bersama yang ada di Desa Sintulemba. Di desa ini ada 2 komunitas agama, Nasrani dan juga Islam, tapi hubungan antara keduanya itu baik sekali. Ada kerjasama yang baik antara masyarakat, penganut 2 agama yang berbeda itu, dan itu boleh dibuktikan dengan beberapa kegiatan-kegiatan dilakukan bersama. Dengan beragam kegiatan yang difasilitasi oleh program keserasian sosial, kita berharap semangat perdamaian di Tanah Poso akan terus terjaga, sehingga menjadi bukti bahwa keberagaman yang kita miliki akan membawa pada kesatuan dan persatuan Indonesia.